Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang atau selamat pagi kesiangan rekan-rekan. Saya harap rekan-rekan selalu diberi semangat dan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya moderator pada diskusi kali ini. Nama saya Firman Ali Musafa dengan NIM 20151060197. Langsung saja untuk membuka diskusi, akan ada penyampaian materi oleh rekan materi. Yang akan menyampaikan siapa ya? Halo. 4 orang semuanya. Oh, begitu. Ya udah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Melina Yasmin, NIM 20151110501042. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Next. Next. Sebentar, masih ada keeroran. Ini anggota kelompok saya. Ya, di sebelah kiri itu ada Afifah Melina Yasmin. Yang kedua ada Zaki Fahrian Rizaldi. Yang ketiga ada Santi Diva Safitri. Kemudian yang terakhir itu adalah saya sendiri, Muhammad Yustofan Firdaus. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna dan hakikat dasar negara. Dasar negara adalah suatu pondasi atau pedoman dari sebuah negara. Nah, dengan tanpa adanya suatu dasar negara, negara tersebut pasti akan hancur. Hakikatnya, dasar negara adalah landasan pemikiran atau perilaku dari masyarakat dalam negara tersebut. Yang kedua, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sendiri adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita sumber hukum bangsa Indonesia dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, baik tertulis maupun tidak. Seperti yang kita tahu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di negara kita ini. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, naskah Pancasila juga ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai kaidah negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjiwaan baik dari seluruh batang tubuh, pasal-pasal, serta ayat-ayat yang terkandung dalam Undang-Undang
Undang Dasar 1945 tersebut. Nah, dengan penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penjabaran dari Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, isi Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh dari Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Dilanjut oleh pemateri kedua. Mohon maaf sebentar, moderator. Boleh ini minta tolong untuk share screen karena laptop saya kalau share screen ini error. Ya, saya bantu ntar. Ya, monggo kepada Frizal. Sebentar, tak join dulu dari laptop. Tak live. Bisa dilanjut? Itu sudah dijelasin tadi. Next aja. Itu enable editing itu aktifin dulu. Biar bisa dibuka PPT-nya. Halo, Jan. Bisa dimulai. Tes. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Farhan Yaldi. Ingin melanjutkan materi yang tadi. Bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Makna atau bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan antar berbagai tingkat pemerintah dalam suatu negara. Sistem pemerintah berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintah. Sistem berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Jadi dapat diartikan sistem pemerintah adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Bentuk negara dan sistem pemerintahan di Indonesia. Bentuk negara republik, karena sistem di Indonesia adalah bercabang dari rakyat, bukan dari pemimpin, dan dirasa cocok karena paling cocok untuk mempersukan keberagaman suku, ras, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Dua, sistem pemerintahan presidensial, karena pemimpin kita adalah presiden dan lembaga eksekutif dipisah dari lembaga legislatif. Dalam sistem pemerintahan republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai mekanisme demokratis. Bentuk pemerintahan Indonesia konstitusional dan sistem politik Indonesia demokrasi Pancasila. Sudah, Mas.
Lanjut. Assalamualaikum Rizal. Saudara Rizal, apakah masih stand di tempat? Suruh saya. Oh, mungkin Saudara Rizal masih mengalami sedikit kendala ya terhadap share screen. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menangani masalah share screen. Ya, Rizal, masih dengar suara saya? Halo. Oh, ya. Rizal itu Silakan bisa dilanjut kepada pemateri. Di sini saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Suara saya bisa terdengar? Iya, bisa, Mbak. tidak bisa. Apa, Mbak? Di bidang politik, penerapan sila kedua, calon pemimpin atau calon dewan rakyat harus memperhatikan kehidupan masyarakatnya. 2. Memfasilitasi peran warga negara sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Ketiga, negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara dalam bidang politik. Yang keempat, pemerintah harus menegakkan HAM dan melindungi rakyatnya. Implementasi sila kedua ini mengarah pada kemanusiaan yang berarti semua masyarakat harus saling menghargai satu sama lain karena kita hidup bermasyarakat dan membutuhkan orang lain, juga menjunjung keadilan diharapkan perwakilan rakyat harus lebih bisa menegakkan hukum dan berlaku dengan adil. Yang kedua, menerapkan sila keempat. Penerapannya bisa melalui pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia. Pengambilan kebijakan politik selalu diputuskan dengan sistem musyawarah mufakat yang melibatkan pemimpin dan perwakilan rakyat. Implementasi sila keempat dapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus mendengarkan suara rakyat karena yang merasakan semua kebijakan yang dibuat pemerintah adalah rakyat itu sendiri. Yang kedua, bidang ekonomi. Penerapannya pada sila kedua adalah sistem ekonomi ini menggunakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Kedua, dengan memberikan jumlah gaji dan fasilitas karyawan yang sesuai dengan tingkat kinerja. Yang kedua, penerapan sila ketiga. Segala kegiatan ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan demi menjaga persatuan, menghasilkan produk usaha terbaik, maka itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat serta bermanfaat bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, bidang sosial budaya. Penerapannya
Penerapan sila ketiga dan keempat. Saling membantu orang lain atau gotong royong. Sikap cinta tanah air dan bela negara Indonesia. Melestarikan budaya lokal yang ada di sekitar dan meningkatkan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar menjadi lebih baik. Selanjutnya di bidang hukum, penerapan sila keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, penerapan sila kedua, yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Bang. Jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara pada era globalisasi ini. Tentu kita tahu bahwa globalisasi ini memberikan pengaruh yang sangat besar kepada dunia. Dengan adanya globalisasi, banyaknya kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat, tidak tepat. Oke. Tantangan bagi Pancasila dalam era globalisasi sekarang ini, banyak munculnya ideologi-ideologi yang radikal, tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi. Sebelumnya pada era pasca kemerdekaan tentu kita tahu peristiwa G30 SPKI itu merupakan sebuah ujian bagi Pancasila, di mana ideologi PKI itu berusaha untuk menggantikan ideologi Pancasila pada saat itu. Nah, di saat ini banyak ideologi alternatif masuk ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang terbuka, yakni ideologi yang dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apalagi Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian next, Bambang. Kemudian adapun tantangan yang pertama yaitu adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurang efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ini adalah penurunan bendera PKI yang coba dikibarkan dalam suatu daerah. Ini terbukti bahwa ancaman bagi Pancasila sekarang ini masih ada. Tentu akan ada. Kemudian tantangan yang kedua adalah eksklusivisme, yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan eksklusivisme ini antara lain adalah kecemburuan sosial, perbedaan status dan peran sosial, merasa kelompok sendiri adalah kelompok yang paling baik. Itu bisa dilihat dari gambar di sampingnya, merupakan kelompok organisasi Papua Merdeka yang merasa bahwa mereka
dianaktirikan oleh Indonesia, kemudian mereka mempunyai sebuah prinsip tersendiri yang mereka anggap itu lebih baik dari Indonesia. Oleh karena itu mereka berusaha melepaskan diri dari Indonesia. Next. Kemudian untuk solusinya, bagaimana untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pentingnya Pancasila. Bisa contohnya adalah memberikan video pembelajaran melalui YouTube, melalui WhatsApp, melalui Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran berkesinambungan di semua lini dan wilayah. Dengan cara merancang kurikulum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di satuan pendidikan dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah ini terkait dengan eksklusivisme tadi. Itu caranya untuk mengatasi hal tersebut adalah mencoba berbaur dengan sesama yang memiliki perbedaan dengan kita. Tidak menyepelekan orang lain dan menganggap kelompok kita sendiri yang paling baik dan benar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan cukup baik dan hikmat ya. Sebelumnya mungkin di kawasan rekan-rekan sekalian sedang dilantunkan azan duhur, mungkin kita bisa break sejenak. Lagi kita break, saya ucapkan selamat datang kepada Bu Ilya. Iya, Mas. Ayo, siapa yang ngikutin suara saya ya? Rizal barusan ya. saya menyimak ya. Jadi dua ini. Kemarin Tovan, sekarang Rizal ya. Baiklah. Tunggu tanggal mainnya. Dilanjutkan Mas moderator, Mas Irfan. Terima kasih adik-adik semuanya. Baik Bu, disampaikan terima kasih. Kepada rekan-rekan, apakah bisa saya lanjut untuk pembahasan? Lanjut. Iya, monggo. Adan Mas. Azan Mas. Lanjut, Pak Sukan. Masih ada kawasan yang adan ya? Jember masih ada, Mas. Begitu. Baik.
Baik, rekan-rekan, apakah bisa dimulai kembali ya? Iya, silahkan. Bisa. Baik, terima kasih. Untuk diskusi selanjutnya yakni akan ada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan pembahas. Kami persilahkan. Iya, saya mulai dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Sa'adatul Lailiyah, NIM 202110101091 dari IKM. Saya ingin menanyakan mengenai demokrasi Pancasila. Apa bedanya demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia dengan demokrasi yang ada di negara-negara lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dewi. Untuk pemateri, apakah siap menjawab atau saya tampung terlebih dahulu? Ini sesi pembahasan apa sesi Iya, pertanyaan? pembahasan. Oke, ditampung dulu. Baik, saya tampung dulu ya. Mungkin dari rekan pembahas yang kedua, ada yang ingin dibahas? Saya perkenalkan, nama saya Abdul Hasan Putra Asari, NIM 201510501074, ingin menanyakan yang perihal tadi disolusi untuk menghadapi tantangan di poin 2 yaitu membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan atau pembelajaran. Yang dimaksud dari membumikan nilai-nilai Pancasila itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Abdul Hasan. Untuk pembahas ketiga, mungkin ada? Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tri Putri Nuraini dengan NIM 201710101076. Maaf saya tidak bisa on cam karena kondisi yang tidak memungkinkan. Saya ingin bertanya mengenai tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara di era globalisasi ini. Itu kan ada banyaknya bermunculan ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Nah, itu ekstremisme itu bentuknya seperti apa dan bagaimana cara menanganinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Tri Putri. Untuk pemateri, apakah bisa mulai dijawab? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mas tadi tentang apa sih yang dimaksud dengan membumikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Membumikan di sini adalah sebuah seperti kata lain dari menyebarluaskan, begitu, Pak. Jadi kita di sini untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan tadi, salah satu cara untuk
mengatasi hal tersebut adalah menyebarluaskan, memberikan edukasi, memberikan penanaman pola pikir kepada rakyat Indonesia, dimulai dari lini yang paling rendah, yaitu mungkin keluarga, sampai dengan masyarakat yang sudah lanjut usia pun juga harus diberikan edukasi tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu kita menjadi mengerti apa sih pentingnya Pancasila itu bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Gitu. Kira-kira begitu. Sehingga kita Baik. tidak mudah terbelokkan arus, sehingga kita tidak mudah terbelokkan arus untuk mengikuti ideologi yang lain. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan Taufan. Untuk rekan Abdul Hasan, bisa diterima ataukah ada sanggahan? Bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pemateri silakan menjawab pertanyaan 1 dan 3 dari rekan Dewi dan dari rekan Triputri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan demokrasi di Indonesia dengan di luar. Kalau demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana kebebasan masih diatur oleh nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga demokrasi atau kebebasan berpendapat lebih diarahkan. Sekian. Baik, kepada pembahas, apakah bisa diterima? Iya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, silakan pemateri untuk menjawabnya. Maaf, pertanyaan ketiga bisa diulang soalnya tadi agak kecepatan. Rekan Triputri bisa mengulangi pertanyaan yang telah disampaikan? Ya, baik, begini, saya ingin bertanya mengenai tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara pada era globalisasi saat ini. Begini, kan di situ pada slide yang sudah Anda tayangkan itu ada yang tertulis banyaknya ideologi alternatif seperti yang bermunculan seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Nah, saya ingin bertanya, apa saja bentuk dari ekstremisme itu dan bagaimana cara menanganinya? Gitu. Baik, untuk pemateri, apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, berarti itu pertanyaannya cuma ekstremisme kan? Ya. Baik, silakan dijawab. Siapa yang mau menjawab, teman-teman saya? Saya apa? Halo? Ya udah, silahkan. Oke. Jadi berdasarkan riset yang saya dapatkan di sini, ekstremisme merupakan paham atau keyakinan yang begitu kuat terhadap suatu pandangan, melebihi batas kewajaran dan melanggar hukum yang berlaku. Dalam pengertian lain, ekstremisme merupakan sebuah doktrin, baik itu politik ataupun agama, untuk menggerakkan sebuah aksi dengan berbagai cara demi mewujudkan tujuannya. Cara yang digunakan biasanya berupa gerakan keras dan fanatik untuk mencapai tujuannya. Untuk contohnya ini adalah ekstremisme di bidang politik misalkan, atau apa ini, sosial dan budaya.
Di Amerika Serikat itu dahulu kala, pada saat sebelum masanya Presiden Abraham Lincoln, itu sangat ada sebuah kesenjangan antara kaum kulit putih dan kulit hitam. Orang berkulit putih menganggap memiliki derajat yang lebih tinggi daripada orang berkulit hitam, sehingga di situ banyak terjadi sebuah penindasan, perbudakan, serta hal-hal yang sewenang-wenang lainnya. Itu contohnya. Sekian. Baik, kepada pembahas apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya untuk pembahas, saya berikan kesempatan untuk memberikan kritik dan saran terhadap isi materi yang telah dibawakan. Mungkin ada, kami persilahkan. Adakah kritik dan saran? Kalau dari saya cukup. Bagaimana rekan pembahas yang lain? Halo, bisa dengar suara saya? Iya, cukup. Dari saya cukup. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan pembahas yang telah membahas isi materi yang telah disampaikan. Kita sudah mencapai puncak diskusi yang sudah rekan-rekan tunggu ya, yaitu sesi diskusi bersama. Sebelumnya saya perkenankan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand agar tidak ada polusi suara yang terlalu. Jadi saya nanti biar bisa gampang untuk memilih ya, rekan-rekan. Bisa diterima ya? Bisa. Oke. Monggo, saya buka sesi diskusi bersama untuk pertanyaan pertama. Present. Kayaknya yang bisa lihat cuma ini. Cuman hostnya yang bisa lihat mungkin. Oh begitu ya? Walah. Ya baik, yang mau bertanya sudah silahkan. Apa SN manual. gini aja? Mas Firman, Apa tunggu ya. gini aja kayak Sebentar, teman-teman, sebentar. Mas Firman. Mas Mas monggo, Bu. Firman, sebentar saya jadikan host kalau gitu ya. Ya. Oke, atau bentar. Ini saya co-host Reza minta tolong Firman dijadikan co-host ya. Reza Nabila. Ya, Bu, di mana caranya? Oke. Klik partisipan, cari namanya AGB Firman A. Oh, ada dua. Bentar. Yang mana? Yang on cam, sebentar saya live satu udah. Ya luar biasa ya moderator kita ini ya, totalitas. Perlu dicontoh ini. Aduh, enggak gitu. Sudah, Bu. Oh sudah, Mas. Coba Mas Firman. Oh ya, sampun, sudah kelihatan ya raise hand-nya. Alhamdulillah ini sudah ada 4 penanya. Baik, saya mulai saja dari penanya pertama. Ini saya melihat rekan Fadlul Laili. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlul Laili, NIM 2015 1050 1041.
seperti yang kita ketahui, Pancasila memiliki 2 hari penting di Indonesia. Yang pertama, hari kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni dan juga hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Nah, pada saat ini apa sih pengaruh 2 hari tersebut terhadap penguatan nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dan juga apakah peringatan 2 hari tersebut itu masih perlu dilakukan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada pemateri, apakah bisa langsung dijawab atau saya tampung kembali? Halo teman-teman, apa ada yang mau menjawab? Jika tidak ada, saya mungkin akan menjawab. Baik, rekan Taufan, kami persilahkan. Jadi pertanyaannya adalah apakah 2 hari peringatan Pancasila itu penting bagi apa ya tadi ya? Bagi masyarakat Indonesia agar lebih kuat pemahamannya tentang Pancasila. Mungkin begitu ya kira-kira. Menurut saya ya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ini adalah sebuah peringatan, momen peringatan bagi kita semua bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia, untuk mengenang sebuah jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita dalam merancang sebuah rumusan Pancasila pada zaman dulu itu. Kemudian di sisi lain dalam memperingati Hari Pancasila tersebut itu menjadi sebuah ingatan bagi kita, seperti reminder, oh ini Hari Pancasila, pasti ada saja yang akan dibahas pada hari itu, mulai dari sisi berita, mulai dari sosial media yang memberikan ulasan-ulasan tentang Pancasila. Nah dari situ banyak ilmu yang dapat kita dapatkan sehingga kita menjadi lebih kuat pemahamannya tentang Pancasila. Dan pertanyaan tentang apakah ini masih layak untuk diteruskan ke depannya? Ya tentu saja sangat layak mengingat pengaruhnya yang positif sekali bagi kehidupan warga masyarakat Indonesia. Dan ini lebih penting daripada hari ulang tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin dari penanya, apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan Fadlul. Baik, raise hand teman-teman. Yang ingin bertanya silakan. Ada rekan Muhammad Naimun Fajar. Kami persilakan. Maaf, untuk namanya nih Amun ya. Nama saya Muhammad Amun Fajar Sodik, NIM 2015 1060 1046. Untuk pertanyaan saya di sini mengenai hubungan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1445. Di sini kan menerangkan pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan. Yang dimaksud yuridis kenegaraan di sini maksudnya apa ya? Ya, sekian. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas kesalahan penyebutan nama. Kepada pemateri kami persilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pancasila sebagai yudis kenegaraan itu meliputi kedudukan sebagai dasar negara yang meliputi bidang yudis dan
ketatanegaraan, relasi Pancasila di segala aspek, menyelenggarakan negara baik yang mengangkut hukum maupun norma dan bagaimana? Mungkin ada sanggahan? Oh, sudah cukup ya. Baik, dari rekan penanya apakah ada sanggahan atau masih kurang puas? Udah, Mas. Oh, J. Saya sampaikan terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita sudah mendapatkan satu rekan, yakni Afrizal. Kepada rekan Afrizal kami persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrizal Maulana Rahmawan, NIM 20 15 10 60 10 61. Sebenarnya begini, untuk apakah ada tantangan lain selain yang ekstremis atau yang lain-lain itu dari masyarakat kita sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari pemateri bisa langsung dijawab. Kami persilakan. Pertanyaannya bisa diulang? Oh, iya, maaf. Bentar. Pertanyaannya begini, berkaitan dengan tantangan Pancasila di era sekarang ini. Apakah ada tantangan lain selain yang tadi ekstremis, eksklusivisme, dan lain sebagainya yang sudah pemateri sebutkan tadi? Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab atau saya tampung terlebih dahulu. Mohon maaf, izin bertanya moderator, ini sesi diskusi ini untuk yang menjawab apakah dari pemateri saja, apa tidak dari teman-teman? Mungkin di sini ada yang tahu jawabannya mungkin. Ya, saya persilahkan. Mungkin dari rekan-rekan pemateri kesulitan untuk menjawab, kami persilahkan kepada audiens yang lain. Mungkin memiliki wawasan atau jawaban yang bisa dipakai. Gitu, seperti itu. Monggo, monggo. Saya persilahkan. Ini sekaligus bagi-bagi nilai gitu, bro. Ya. Boleh, boleh. Monggo, monggo. Adakah di antara rekan-rekan, baik pemateri ataupun audiens yang lain? Mohon maaf, moderator, ini ada pesan dari Bu Guru, utamakan pemateri katanya. Oh, iya. Tidak apa-apa. Monggo, untuk pemateri dulu. Dipersilahkan. Baik, teman-teman saya, silakan. Apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin saya bisa membantu menjawab, tapi kalau salah, mohon maaf. Sebenarnya, kalau menurut saya, selain itu tuh masih banyak kayak perlakuan bangsa negara kita sendiri tuh yang tidak Pancasila. Contohnya, misalkan saya dari daerah Madura. Itu tuh sangat sangat bangga kepada budaya saya sendiri, sampai saya tuh menganggap budaya-budaya di luar sana tuh enggak itu. Budaya itu apa, lebih bagus budaya saya begitu. Terima kasih.
Mungkin saya ingin menambahkan. Oh ya, monggo, monggo. Jadi ancaman selain dari ekstremisme, kemudian hal-hal yang lainnya itu adalah dari warga negara kita sendiri. Banyak oknum-oknum yang masih melenceng dari nilai-nilai Pancasila sehingga tidak memiliki jiwa Pancasilais. Contohnya aja seperti koruptor. Nah, koruptor sendiri merupakan hal yang salah tentunya. Nah, ini melanggar sila ke-4 atau ke-5 tentang permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari situ sendiri merupakan ancaman bagi Pancasila sehingga ini mampu merusak eksistensi Pancasila. Apakah ini masih menjadi sebuah dasar negara yang menjadi pedoman hidup? Apakah sudah hilang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya jika ini diteruskan tidak ada solusi yang tepat, ini bisa menghilangkan eksistensi Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin dari rekan Afrizal sudah cukup atau ada sanggahan? Bukan sanggahan ya. Sebenarnya pendapat saya. Sebenarnya saya bertanya tadi itu sudah tahu jawabannya. Saya berharap jawaban yang lain. Maaf. Terima kasih buat yang sudah menjawab. Saya sangat Ya, baik. Terima kasih kepada rekan Afrizal. Meskipun ya begitu. Oke, baik. Selanjutnya kita mendapat satu raise hand dari Ahmad Tantowi. Kepada rekan Tantowi kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih oleh moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya mengenai dari saya dapat data dari Sindonews bahwa Burhanuddin itu menegaskan bahwa masyarakat sekarang itu sudah mulai takut untuk menyuarakan hak suaranya. Nah, kan seharusnya kan dari suaranya kepada pemerintah. Seharusnya kan dari tim pro dan kontra pemerintah itu memiliki hak yang sama tentang penyampaian pendapatnya. Nah, itu apakah termasuk dari pelanggaran dari dasar Pancasila atau dasar Pancasila yang diterapkan oleh bangsa Indonesia udah mulai udah mulai terpengaruh lah atau udah mulai luntur lah istilahnya. Dan itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Luar biasa sekali. Dari pemateri mungkin bisa langsung dijawab atau pikir-pikir dulu? Monggo. Waduh, mohon maaf sekali Mas Tontowi. Pada saat Anda berbicara mengajukan pertanyaan, suara Anda seperti putus-putus sehingga sepertinya perlu diulang lagi, Mas. Terima kasih. Moderator mau mengulang atau saya yang mengulang lagi? Silakan, rekan Tantowi, silakan mengulang lagi. Intinya saja, mungkin intinya saja. Oke, intinya kan sekarang dari data masyarakat sudah mulai tidak takut kepada menyampaikan hak berpendapatnya, baik dari yang seharusnya kan yang pro pemerintah dan kontra pemerintah itu kan sudah sama-sama saling bebas menyampaikan pendapatnya. Nah, itu masyarakat sudah mulai takut untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Itu apa sudah termasuk melanggar dasar Pancasila yang ada di Indonesia atau nilai-nilai Pancasilanya sudah luntur atau bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Terima kasih.
bisa langsung dijawab pada materi. Mungkin dari rekan Zaki atau dari rekan Santi ada pendapat? Monggo diutarakan. Sebentar. Mohon maaf sebelumnya, apakah Baik teman-teman pemateri, dikhususkan untuk pemateri saja? Untuk pembukaan silakan materi dulu yang menjawab ya. Mungkin jika ada tambahan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, berdasar nilai UUD 1945 itu agak luntur karena kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang, di mana seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas tanpa adanya batasan, tanpa adanya larangan dari pemerintah, dari atasan. Baik, untuk rekan Tantowi, apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Mungkin ada solusi yang ditawarkan atau pandangan dari pemateri. mungkin saya akan memberikan solusi. Mohon jika salah, mohon dikoreksi kembali. Jadi untuk memberikan solusi atas kehilangannya berpendapat bagi warga negara di Indonesia ini kan disebabkan, kita harus tahu penyebabnya dulu. Ini kan disebabkan oleh karena intimidasi mungkin dari para pemerintah yang tidak enggan untuk dikritik, agar para pemerintah ini terlihat seolah-olah tidak memiliki kesalahan di mata umum. Nah, mungkin solusi yang bisa diberikan adalah dengan mengatur kembali undang-undang tentang kebebasan berpendapat ini. Mungkin bisa ditambahkan tentang dilarang mengintimidasi warga negara yang ingin berpendapat, mungkin gitu. Terus yang kedua, mungkin solusinya adalah mengembalikan pemerintahan ini ke jalan yang benar. Menghilangkan orang-orang yang sekiranya menjadi toksik saja di dalam pemerintahan itu harus dihilangkan. Agar pemerintahan itu kembali berjalan sesuai dengan semestinya. Mungkin itu saja, mungkin ada tambahan. Baik, apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup ya kepada rekan Tantowi. Iya, sudah cukup. Baik, terima kasih.
Untuk penanya keempat, mungkin sekaligus terakhir karena waktunya kita sudah terlanjur mepet. Karena tadi sudah banyak rekan-rekan kita yang laki-laki, sekarang rekan kita yang perempuan. Saya mendapat adanya raise hand dari Wardatul Jannah. Kepada Wardah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Jannah dengan NIM 2015 1060 1013. Nah, itu kan dijelaskan tadi generasi muda itu kan bisa memanfaatkan sosial media kayak teknologi gitu untuk melihat pentingnya nilai-nilai edukasi yang ada di dalam Pancasila. Nah, itu menurut kalian bagaimana caranya agar dapat meningkatkan minat generasi muda itu untuk menonton itu? Pentingnya nilai-nilai edukasi yang ada di dalam Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja pada pemateri, silakan dibahas. Mangga. Baik, mungkin sedikit dari saya ya. Pemerintah tuh sebaiknya membuat suatu program yang sekiranya menarik perhatian bagi kaum milenial untuk bisa mempelajari lebih lanjut akan Pancasila itu sendiri, biar Pancasila tuh nggak luntur gitu. Soalnya kan sekarang banyak anak-anak muda tuh yang sudah nggak aware gitu sama Pancasila sendiri. Banyak yang lebih memilih ke budaya-budaya lain. Jadi pemerintah diharapkan tuh membuat suatu program yang bisa menarik milenial untuk dapat mempelajari suatu Pancasila itu sendiri dan mencintai budaya-budaya Indonesia begitu. Mungkin dari saya ada tambahan sedikit. Apakah boleh moderator? Monggo, sedikit kan? Ya, Jadi monggo. untuk meningkatkan minat generasi muda dalam mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila melalui teknologi. Nah, sekarang zamannya YouTuber tentunya. Kita bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam memberikan pelajaran kepada generasi-generasi muda kita agar mereka lebih giat dan tidak bosan, tentunya bisa dibentuk secara animasi, dibuat animasi. Contohnya adalah Upin Ipin membela Pancasila gitu. Dan yang lainnya mungkin bisa dibentuk sebuah film yang berceritakan tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi setiap tahunnya itu ada film yang ditayangkan pada setiap peringatan Hari Pancasila. Sehingga kita tidak melulu belajar menggunakan buku, menggunakan tulisan, kita bisa belajar menggunakan media lainnya seperti animasi, kemudian film, sehingga generasi muda ini tidak mudah bosan dan materi yang disampaikan mudah diterima. Baik, terima kasih kepada rekan pemateri. Untuk rekan Wardah, apakah bisa diterima? Bisa. Oh, bisa. Ya, siap. Baik. Sebelumnya Bu Ilya, adakah Bu Ilya? Ini sampai jam berapa ya? Bu Ilya masih presentasi. Nah, itu. Lanjut ya. Oke, baik, Mas. Sepertinya tim pemateri masih haus akan pertanyaan ini. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin satu lagi ya. Ini ada raise hand dari rekan kita Kirana Esvandairi R. Kami persilahkan. Diari BTW.
Oh, Diandri. Oh iya iya, maaf. Marah lo, marah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirana, NIM Waalaikumsalam. 2015 1030 1038. Katanya tadi Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kenapa sampai saat ini masih banyak orang yang tidak menaati atau tidak mencerminkan perilaku Pancasila? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dari rekan pemateri. Mungkin rekan Santi mempunyai pendapat. Rekan-rekan pemateri, mungkin sesi tanya jawab akan diteruskan ya sambil menunggu. Iya. Halo teman-teman. Apa ada yang mau menjawab teman-teman? Monggo dibagi, mungkin yang lain yang belum menjawab silahkan menjawab. Ini Mas Tovan sudah kelihatannya melambaikan tangan pada kamera ya. Sudah gak kuat. Bapak moderat diulang pertanyaannya Bapak. Oh, bisa. Monggo silakan jika ingin langsung menjawab. Menurut saya karena kurangnya edukasi yang diberikan tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi banyak yang kurang, ya itu. Bagaimana? Bagaimana kepada rekan penanya? Mau menambahkan dan Oh iya, monggo menambahkan, monggo. Dan masyarakat itu masih kurang mengetahui akan pemahaman nilai Pancasila tersebut. Boleh menyangga nggak? Boleh silakan. Tapi kan Mas, ada pelajaran Pancasila itu gimana terusan? Kan dari SD gitu loh maksudnya. Gitu. Kok masih nggak paham? Bapak moderator boleh menambahkan? Oh iya, monggo. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, ini kan pertanyaannya tadi tentang Pancasila ya. Maaf untuk pertanyaannya boleh diulangi Mas moderator. Kepada rekan Kirana, monggo diulangi sekali lagi. Iya, begitu. Kan itu Pancasila kan sebagai dasar negara kan. Terus tapi kenapa sampai saat ini masih banyak orang yang tidak menaati atau tidak mencerminkan perilaku Pancasila? Oh ya, boleh menjawab Mas moderator. Ya, monggo silakan. Untuk Ya, mempersingkat waktu. mungkin itu kurangnya memahami dari nilai-nilai Pancasila dan kurang tertanam sendiri untuk nilai Pancasila tersebut. Udah, Mas moderator. Bisa dipahami. Mungkin saya ingin menambahkan. Menambahkan, Mas. Oh iya. Yang mana? Mungkin saya menambahkan sedikit. Iya, monggo yang mau menambahkan. Kan katanya tadi di sekolah sudah diajari kan Pancasila, pentingnya Pancasila. Tetapi
para pelajar, para mahasiswa atau para siswa itu bukan hanya nggak butuh cuma materi tok, tapi butuh tuh sosok teladan yang bisa menjadi inspirasi anak-anak tuh dapat memahami Pancasila. Karena kalau kita lihat sekarang nih, sosok teladan yang bisa mencerminkan keaslian Pancasila. Jadi anak-anak sekarang nih kayak, ya petingginya kayak gitu, masa aku gitu. Ya mungkin segitu dari saya. Izin menyampaikan pendapat. Mungkin langsung saja biar tidak makan banyak waktu. Saya Nur Abdi Abdul Rias dari S1 Teknik Mesin. Jadi mengenai contoh yang tadi, contoh mengenai sosok tauladan, seharusnya kita itu tidak sudah mengerti gitu loh. Jika tidak ada, tadi kan kan sebagai pelajar kan, objeknya kan pelajar. Nah kita kan juga pelajar. Jadi jika kita tidak menemukan sosok atau panutan, ya cobalah kita menjadi panutan untuk orang lain. Seperti itu. Jadi tidak langsung melulu menyalahkan pimpinan seperti itu. Tidak menyalahkan orang lain. Cobalah untuk berkaca dari diri kita sendiri. Sebelum menyalahkan sosok publik atau pejabat-pejabat publik gitu. Mereka juga manusia, mereka juga tidak perfect gitu. Dan juga mengenai pendidikan Pancasila, kenapa Pancasila itu seolah-olah menjadi menjadi obat dari seluruh problema gitu. Itu kan menjadi polemik juga. Sebenarnya kan nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak sebelum tercipta Pancasila sendiri ya. Nilai-nilai itu sudah ada. Setelah itu dirumuskan. Nah, baru ketika itu sudah dirumuskan, maka pastilah ada unsur-unsur politik yang bermain di situ, sehingga sangat mudah untuk ditunggangi dan dimanipulasi. Sebenarnya ini bukan hanya terhadap Pancasila sendiri, terhadap negara-negara luar pun yang dengan dasar negara apapun mereka, jika itu sudah tampil di kancah politik, itu pasti ada sesuatu yang dibelokkan atau kepentingan umum. Nah, jadi sebelum menyalahkan seseorang, sebelum menyalahkan pemimpin, jika saya menyela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada penanya, Saudara Kirana. Mungkin sudah sangat cukup puas ya? Ya, cukup puas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Ilya, ini bagaimana ya Bu untuk sesi diskusinya? Ini masih banyak sekali partisipan yang ingin bertanya ini, luar biasa ini. Saya applause sekali kepada partisipan-partisipan. Mungkin dilanjut atau bagaimana ya Bu Ilya? Ya, monggo Bu, monggo. Tetot. Oke, baik. Satu penanya lagi ya mungkin. Bagaimana pemateri? Masih siap untuk menjawab? Iya, silahkan. Oh, baik. Ini sesuai dengan jadwal perkuliahan, tapi pastikan persoalan sesuai. Oh iya, siap Bu. Siap. Baik. Satu pertanyaan lagi. Karena jam sudah menunjukkan pukul 12.11. Dari Saudara Ahmad Baihaqi. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Baihaqi, saya dari Ilmu Tanah.
Sebelum saya bertanya, saya mengingatkan Pancasila itu 1 dan isinya yang 5 ya. Baik, saya akan bertanya kepada pemateri tentang tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara pada era globalisasi ini. Saya mempunyai sebuah contoh, yaitu misal seperti hacker ya. Sudah banyak sekarang di era globalisasi ini yang bernama hacker. Di Jember sendiri sudah ada kemarin pada bulan Juni kalau nggak salah, seorang anak muda hacker yang ditangkap oleh polisi yang dikarenakan permasalahannya itu dia membobol Bank Amerika kalau nggak Inggris kalau nggak salah. Baik, saya langsung ke pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu, apakah hacker itu sendiri termasuk tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini pada era globalisasi pada saat ini? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada pemateri. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, baik. Mungkin bisa saya langsung jawab. Oke, sekarang kita berada di kelas informatika, kawan-kawan. Kita akan sebenarnya apakah hacker itu akan menjadi ancaman bagi Pancasila? Menurut saya tergantung hacker itu ngehack apa dulu. Nah, jika hacker itu mengehack sebuah instansi pemerintah, perlu diketahui hacker itu ngehack apa dulu dan tujuannya untuk apa. Nah, misalkan hacker ini ngehack instansi pemerintah yang sangat vital, yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan, sehingga menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar. Misalkan ngehack Bank Indonesia, diambil uangnya. Nah, itu tentu sangat mengganggu, sangat mengancam Pancasila itu sendiri. Namun beda halnya jika hacker itu ngehack misalkan Indonesia kan tidak suka dengan Israel. Nah, hacker itu ngehack Israel, pemerintahan Israel, ngehack Bank Israel. Dan itu tidak merugikan tentunya bagi Indonesia. Itu it's okay, bro. Tidak ada masalah tentunya. Justru banyak yang akan mensupport dari negara-negara lain mungkin karena itu tidak merugikan kita sendiri. Mungkin begitu, mungkin ada yang ingin menambahkan. Baik, apakah ada tambahan atau cukup? Cukup, Mas. Cukup. Dari rekan pemateri? Cukup. Oh. Halo. Oh, mungkin cukup ya. Dari Mas Ahmad Bayhaqi. Iya, Apakah? ya, terima kasih, cukup. Oh ya, sudah cukup dan puas ya. Baik. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah ada sampai Zoom detik ini. Maaf sebelumnya kepada beberapa penanya yang masih antusias untuk bertanya, sekitar 6-7 orang. Karena waktunya ini sudah terlanjur mepet. Saya ambil kesimpulan dari diskusi kali ini. Diskusi mengenai Pancasila sebagai dasar negara, tentunya Pancasila ini adalah pedoman kita sebagai warga negara. Sudah pasti kita sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap negara dan peraturan harusnya menjunjung tinggi dengan adanya Pancasila dan juga menjadi tombak penegak dan penggerak kita untuk menjadi suatu negara yang maju dan merdeka. Terima kasih. Sekian dari saya sebagai moderator. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf dan sebisa mungkin untuk dibenarkan. Saya akhiri, apabila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, bolehlah saya menjadi moderator lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak moderator. Terima kasih, Pak moderator. Baik,
Waalaikumsalam warahmatullahi Kotak. Baik, karena tadi kan belum dimulai dengan doa ya. Kali ini saya akan tutup dengan doa. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat bagi semuanya. Berdoa, dipersilahkan. Udah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah bertahan di Zoom sampai detik ini. Mungkin bisa meninggalkan room karena 3 menit lagi waktu perkuliahan sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Iya, sama. Terima kasih adik-adik. Ibu live dulu ya. Terima kasih semuanya. Iya, Bu, siap. Bu, terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nanti saya ulas, saya tunggu recordingnya ya. Terima kasih. Siap, Bu.